Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di video saya di Rudian Putra Video ya. Sini biasa di kebun durian. Di mana durian duri hitam di sini yang itu hari 1 minggu lalu saya tanam dan dia selalu terubus ya, sahabat ya. Tidak mengalami stagnan daripada pertumbuhan durian duri hitam saya di sini. Saya di sini untuk pola penanamannya yaitu hanya melakukan pemupukan awal seperti pupuk NPK majemuk 1616 Pak Tani ya sahabat. Dan di video kali ini saya menginformasikan bahwa penanaman durian saya di sini pada musim kemarau. Ya, saya awali. Jadi ketika musim hujan sebenarnya saya tidak terlalu banyak harus saya tanam sahabat ya. Dengan melakukan perawatan seperti pembersihan gulma di sekelilingnya agar tidak ada terjadi lilitan pada dahan kanopi durian saya di sini, karena kalau sudah terjadinya dililit maka akan memperhambat pertumbuhannya dan bisa mematahkan ranting ataupun kanopi dari durian saya di sini, dan kemudian bisa mengakibatkan kematian itu sefatal-fatalnya. Dan di sini saya sudah sediakan opnam daripada air 1 liter yang sudah saya siapkan dari botol aqua yang ukuran 1 liter. Kenapa saya udah 3 hari berturut-turut saya hitung hujannya ini, mungkin airnya sudah meresap ya ke dalam tanahnya. Dan kemudian kalau tanah yang baru saya gemburkan otomatis cepat menyerapnya sahabat ya. Maka dari itu pada awal mau hujan ataupun pada awal akhir musim hujan lakukanlah penggemburan. Karena tujuannya di saat musim kemarau biar kita mempermudah air itu masuk ke dalam porositas tanah itu sendiri, ke pori-pori tanah itu sendiri yang sudah kita lakukan penggemburan sebelumnya. Jadi saya di sini mau membalik ya, atau mau diambil seperti ini. Tujuannya supaya tidak membusuk akarnya, maksud dan tujuannya itu sahabat. Ya, ini dibiarkan biar kemudian nanti kalau ada kemarau saya mungkin siramkan. Di sini saya jujur tidak ada selang ataupun air paralel buat selang dari tanaman durian dari sini ke sana, ke kiri dan ke kanan. Saya sediakan hanya tong. Satu tongnya ini di kebun ini saya sediakan kapasitasnya 200 liter satu tong. Di sini saya sediakan 4 tong ya. Berarti 2 kali 4 ya 800 liter air saya sediakan. Jadi untuk musim kemarau tidak mencukupi memang sih. Tidak mencukupi, tapi yang penting teratur untuk menyiramnya ya. Dan jangan sampai terjadi genangan pada sekeliling akar durian yang kita siram. Walaupun itu kemarau, sekalipun kita siram adanya genangan di sekitaran akarnya atau di atas leher, polybag yang kita tanam pertama itu sangat tidak bagus ataupun tidak efektif dan efisien, dan sangat tidak diharapkan bagi semua jenis tanaman. Jadi saya langsung kontrol yang lainnya seperti ini, durian super tembaga yang itu hari saya videokan juga sahabat. Ini airnya tidak habis, saya cabut seperti ini, saya letakkan begitu aja dulu ya. Dan yang di sana duri hitam mungkin sekitar 7 bulan saya tanam ya. Saya tanam ini rata-rata tidak bibit tinggi. Tidak bibit tinggi, bibitnya ya kecil-kecil sahabat. Tujuannya dia biar tidak lama-lama stres ketika dari karantina balai benih atau balai bibit kita pindahkan langsung ke lahan kebun, maka itu kan jauh lebih baik sebetulnya ya sahabatnya. Dan ini bukan daripada dongkel, ini langsung dari polybag. Jadi ketika kita tanam tidak ada satupun akarnya yang terganggu, habis atau bekas daripada pemutusan akar ya. Seperti itu. Kita tidak mengunggulkan satu sama lainnya ataupun merendahkan satu sisi lainnya. Sama-sama mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing sahabat ya. Tergantung kita merawatnya. Dan alhamdulillah hujan berturut-turut setelah lebih daripada 3 hari ini durian super tembaganya tidak mengalami kuning daun. Alhamdulillah, karena mungkin dia bisa langsung menghirup nitrogen dari udara bebas dan langsung menyuburkan setiap batang-batang daripada durian super tembaga saya di sini. Kita cek yang lainnya. Di sini saya tidak melakukan penanaman lagi, hanya mengontrol saja. Karena apa? Saya kontrol. Ini musangking sahabat. Ini sama, saya angkat juga ini botol implusnya agar tidak terjadi pembusukan daripada akar durian yang saya tanam 1 minggu yang lalu. Kalau misalkan botak-botak begini itu biasa ya, sudah biasa, karena di setiap tanaman durian itu
banyak disukai oleh belalang sahabat ya. Itu kelemahan daripada tanaman durian, daunnya apalagi daun muda. Makanya lakukanlah seperti pestisida, seperti insektisida ya, jenis eh, berbahan kimia aktif maupun nabati ya, nabati ataupun hayati. Terserah sampean mau pilih yang mana ketiga ketiga nama itu ya, jenis insektisidanya. Jadi kalau pakai insektisida berbahan aktif kimia, jangan sampai sahabat tidak memakai masker ya, karena bahaya paparannya itu bisa mengendap ke tubuh kita yang mengakibatkan efek sampingnya bisa merusak ginjal kita sahabat ya di kemudian hari. Jangan sampai ya sahabat ya seperti itu. Makanya diusahakan atau diupayakan lakukanlah sebelum melakukan pestisida insektisida jenis kimia sistemik berbahan aktif kimia, lakukanlah atau gunakanlah masker ya. Cari jalan aman gitu ya. Terus kalau mau yang ramah lingkungan boleh sahabat melakukan nabati ya, pestisida insektisida jenis nabati seperti dari urin kelinci, air cucian beras yang sudah difermentasi ataupun didiamkan 1 kali 24 jam, dicampur bawang putih. Dan untuk bahan perekatnya sahabat bisa lakukan sunlight, kalau tidak bisa beli di toko pertanian terdekat untuk bahan perekat insektisida, agar ketika hujan turun tiba-tiba bahan insektisidanya itu tidak luntur ataupun tidak hanyut oleh air hujan ya sahabat. Itu cari aman, terserah sahabat mau pilih yang mana, itu hanya saya menyarankan saja atau memberitahukan. Kalau yang ini tidak saya infus sengaja ya, karena saya pikir ini lebih daripada 6 bulan ya, si duri hitam ini saya tidak diinfus sengaja. Kalau yang lainnya semua saya infus, dan infusan itu mau saya cabut atau angkat karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti jamur upas atau pembusukan akar yang paling ditakuti oleh setiap petani tentunya, dan akan bisa mengalami kematian. Oh kenapa? Padahal hujan kok tanaman saya mati? Padahal kita yang salah. Ketika hujan datang, air yang menggenang dibiarkan di sekitaran akar. Ada untung, ada kekurangannya juga ya. Ada keuntungan, ada kekurangan juga ditanam di tanah yang lereng. Kalau di tanah yang lereng seperti ini, ya mungkin keuntungannya tidak ada genangan air ya. Jadi dikhawatirkan. Tetapi kalau di lahan datar mungkin paling banyak dikhawatirkan untuk genangan air di musim hujan terutama. Cuman kekurangan daripada tanah lereng di sini kita capek ya. Kita harus banyak power yang kita keluarkan, banyak energi yang kita keluarkan ya, tapi tidak apa-apa, itu malah sehat ya sahabat ya. Semakin banyak kita keluar keringat, semakin banyak berkeringat, maka akan semakin aman daripada penyakit gula yaitu diabetes. Oke sahabat, mungkin hanya ini saja saya cukup sampai di sini menginformasikannya. Saya akan langsung buka infusan semua yang saya tanam di sini. Ini sudah, yang sana sudah, yang paling atas juga sudah, belum ya, yang paling atas saya mau langsung saya periksa dan saya cabut infusannya itu agar tidak terjadinya pembusukan akar. Karena kenapa? Di sini adalah hujan sudah turun ya, sudah turun, dan intensitas hujannya itu betul-betul sangat baik, bagus ya untuk kebutuhan tanaman yang pasca tanam di bawah 1 tahun. Oke ya, mungkin sampai di sini aja sahabat ya. Dan saya mungkin satu lagi saya mau kasih informasi tentang penanaman durian. Durian itu kalau seperti yang di sini saya tanam 3 tahun yang lalu, dia memerlukan air hujan tapi intensitasnya tidak terlalu banyak yang dia butuhkan. Karena apa? Karena dia mau mendekati fase-fase generatif, mau mendekati pembungaan, peremajaan, dan pembuahan. Yang dia butuhkan adalah malah sedikit, membutuhkan tapi tidak banyak, sedikit. Dan yang dia butuhkan adalah kebutuhan nutrisi dan unsur hara yang dia inginkan. Ya, contohnya seperti pupuk NPK majemuk yang kadar komposisinya itu banyak di dalamnya, yaitu kebutuhan makro tentunya ya. Kalau memang tergantung sahabat mau pakai yang NPK majemuk jenis 1616 seperti Mutiara, Yara, ataupun yang dari organik bisa juga sahabat. Karena untuk pembuahan bisa didapat daripada pembosteran juga ada, bisa didapat dari Herbapam. Herbapam juga ada booster untuk pertumbuhan dan untuk pembuahan. Sahabat tinggal pilih yang mana sahabat menurut sahabat baik.
menurut sahabat baik, bagus ya. Yang penting terjangkau oleh isi kantong para sahabat sekalian. Oke, sahabat, mungkin hanya di sini saja, sahabat. Dan alhamdulillah tadinya saya abaikan setelah saya melakukan pruning atasnya. Ternyata tak disangka mau sebesar seperti ini ya. Alhamdulillah ini sudah remaja, yang remajanya lebih daripada 20 pohon. Tapi saya tidak update lah. Saya menyaksikan atau meneliti yang kecil-kecilnya saja, itu yang rawan-rawan ya. Yang masih seperti bayi, itu yang masih sensitif terhadap hama dan penyakit. Terus kebutuhan air yang dia inginkan itu mungkin banyak ya, sahabat, karena maklum di mana-mana tidak hanya tanaman, begitupun manusia sama, kalau masih baby mau ingin disayang-sayang, dimanja-manja tentunya ya, sahabat ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan menginspirasi bagi para sahabat, khususnya para pemula. Jadi sama-sama belajar. Saya pun belajar sama sahabat, tidak maksud untuk menggurui siapapun di konten video saya ini. Ini hanya berbagi tips dan pengalaman saya sesuai yang saya kerjakan di kebun saya sendiri. Mungkin sampai di sini sahabat, kurang lebihnya mohon dimaafkan sahabat, dan silakan bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan follow, like, comment, share, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.